Shalom. Damai sejahtera Allah Bapa, keselamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian. Dalam segala keadaan tetaplah waspada. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di dalam 4 kitab Injil sekitar 18 kali menuliskan tentang berjaga-jagalah. Pengikut Kristus wajib memiliki kewaspadaan yang terus-menerus dalam segala keadaan. Mengapa harus waspada dan berjaga-jaga terus-menerus dalam segala keadaan? Karena banyak serangan iblis lewat 1. Pengajaran sesat lewat ahli-ahli agama yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pengajar sesat selalu berusaha menyesatkan pengikut Kristus agar imannya tidak berada dalam kebenaran firman. 2. Godaan iblis yang bisa setiap saat menjatuhkan kita lewat kedagingan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iblis berusaha menjatuhkan manusia dengan memanfaatkan hawa nafsu agar manusia mengejar hal duniawi. 3. Serangan ketamakan atas harta berlimpah. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iblis selalu menawarkan kenyamanan dan kemewahan dunia agar manusia jadi hamba mamon. 4. Serangan dalam bentuk banyaknya orang yang datang mengaku sebagai utusan Tuhan dan bahkan sebagai Tuhan. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Penyesat yang mengaku Tuhan, Nabi, Rasul dengan berbagai mukjizat tetapi tidak memiliki buah pertobatan dan buah roh yang berusaha menjerumuskan manusia pada perbuatan dosa. 5. Serangan pada iman agar kita tidak siap ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Serangan iblis untuk membuat iman kita beralih pada Allah-Allah lain. Jangan sampai kita seperti orang-orang di zona nyaman yang santai, berpesta pora, hidup seakan besok selalu masih ada, hidup dalam dosa, terbuai oleh nyaman dan nikmatnya kedagingan. Apa yang harus dilakukan? 1. Perlengkapi akal budi kita dengan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 2.
Tambah pengetahuan firman Tuhan dan minta hikmat dalam menerapkan firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. 3. Hidup dalam pimpinan Roh. Tuhan, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pastikan kita sudah menjadi prajurit Kristus yang selalu waspada dan berjaga-jaga dalam situasi apapun dalam menghadapi peperangan rohani setiap saat. Tuhan Yesus memberkati.